Udah selesai. Baik, terima kasih Duta. Ibu presentasi dulu ya hari ini ya. Oke, siapa yang sudah hadir pada hari ini? Putri Kalista, Intan Nuraini, Duta, Sira, hadir Ibu. Oke, baik, berarti hari ini hadir semua ya. Ada yang masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat materi sebelumnya sebelum kita belajar tentang materi hari ini? Teks argumentasi Ibu. Oke, apa Kalista teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang berdasarkan sebuah opini yang berdasarkan info yang fakta dan aktual. Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Selanjutnya Sira. Oh iya toh. Oke. Jadi pengertian teks sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai suatu fakta dan kejadian masa lalu yang latar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya Sira. Langkah-langkah mengidentifikasi teks cerita sejarah. Yang pertama adalah mendata informasi dalam teks sejarah. Informasi dalam sebuah teks sejarah berfokus pada fakta sejarah yang dijadikan latar belakang. Ada beberapa hal yang dapat diambil menjadi sebuah informasi seperti tokoh-tokoh yang terlibat, peristiwa yang terjadi, dan latar baik berupa tempat, waktu maupun suasana. Yang kedua adalah menentukan hal-hal menarik. Hal-hal menarik dari sebuah cerita sejarah bisa
ya. Ya, kan ada apa? Jadi kita membaca orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, sama resolusi itu ya. Iya, betul Ita. Terus setelah kalian menemukan struktur, kalian cari nama tokoh-tokohnya itu siapa saja. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya itu seperti apa gitu. Begitu, udah paham belum Ita dan Kaisa? Ya, ada paham Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ibu akan tunggu hasilnya ya. Ibu seperti ini bukan Bu? Ya, gimana sih Ra? Ya, gimana? Oke, sudah semua belum atau belum? Udah? Sebentar Oke, Ibu. ada diskusi kalau kalian tidak paham mengenai tanah. Nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk memberikan kesimpulan diskusi pada hari ini. Makanya dikerjakan dengan benar ya anak-anak. Ya, Bu. Baik Ibu. Jika teman-temannya maju presentasi, diberikan tanggapan ya. Baik Ibu. Ya, kita ada apa Intan? Sudah Ibu, sudah. Coba Ibu lanjutkan. Oke. Yuk Sira sudah? Sudah Ibu. Tapi belum selesai. Waktunya berapa menit lagi? Ibu juga bawa tangan. Ayo, siapa yang mau presentasi dulu ya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu. Ya. Baca itu penjelasan juga cuma tokoh, tempat sama waktunya saja. Iya, sama sebutan strukturnya ya. Strukturnya disebutkan orientasi itu seperti ini. Ceritanya sedikit saja, tidak apa-apa, tidak usah banyak-banyak. Karena kan kita waktunya ya. Ya. Sudah belum anak-anak? Ayo, saya mau. Sebentar lagi Ibu, udah selesai ini. Saya aja dulu kalau Bu. Dadah. Yuk, Sira. Ya kita Satu barang saja. saja. Orang saja Saya boleh. mati. Ya Ibu. Ayo Sira, hati-hati, awas jatuh. Ya, ada kabel-kabel ini. Ya baik Ibu. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kami itu tadi. Kami judulnya itu Gajah Mada Berbilut dengan Kakak dan Angkasa. Nah, orientasinya itu cerita macam ini berkembang ke arah salah kaprah atas siapakah yang bercerita. Lagu Tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan semuanya dari kenangan kakek tua yang menentukan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah satu di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada pertanda kisah bidadari. Oke, perang pengungkapan peristiwanya. Jadi di situ tuh Bu, kayak ada pertarungan antara Gajah Mada dengan calon agungnya. Nah, tapi dengan demikian itu tuh kayak ada Hansi yang menggonggong saut-sautan ramai sekali. Nah, apa yang dilakukan
enggan yang meminta izin bertemu segala melepas warasta sandaran dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan panah yang sama melalui syarat khusus pula. Lalu konfliknya ditemukan mayat lagi, jadi itu kayak ada mayat lagi Bu. Tadi kan udah ditemukan mayat, terus ditemukan mayat lagi. Resolusinya Gagak Bongol dan Senopati Gajah Enggon tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Patijaha. Jadi intinya itu kayak ada pertarungan antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk tokoh peramohannya yang pertama tokoh itu Gajah Mada. Nah itu merupakan tokoh utama ya, karena dia seorang pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Lalu ada Gagak Bongol, prajurit yang setia membantu Gajah Mada. Terus ada Gajah Enggon, rekan Gajah Mada yang terus melaporkan perkembangan peristiwa. Ada lagi Kelabang Gendis, lalu pelaku pembunuhan, Empu Berada, Calon Arang. Lalu latar itu wilayah dengan kabut tebal, lokasi Gajah Mada, kejadian pembunuhan, waktunya malam hari, suasananya misterius, mencekam dan penuh intrik. Oke, ya Ibu. Baik, terima kasih Sira. Jadi kita untuk Sira dan kelompok 2 ya. Ada tanggapannya di kelompok 1 mengenai presentasi yang telah disampaikan oleh Sira? Tidak ada Bu. Oke, Ini penjelasan dari tokoh itu pemahamannya kurang Bu. oke, lengkap ya Sira. Ibu. Silakan duduk Sira. Terima kasih Ibu. Ya, ayo kelompok 1, kelompok Kalista dan Intan. Baik Ibu, izin Ya. menjelaskan diskusi kami, yaitu dengan judul Kemelut di Majapahit. Untuk orientasinya itu di cerita awal di mana Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergerak ke Kertarajasa Jayawardana. Beliau tidak berubah jasa para senopati atau perwira setia dan banyak membantunya semenjak dahulu dia itu membagikan pangkat kepada mereka. Terus pengungkap peristiwanya itu di saat dibacaan akan tetapi guncangan pertama yang mengaruhi hubungan ini ketika Sang Prabu telah menikah dengan Empat Putri Mendiang Raja Kertanegara telah menikah lagi dengan Putri Melayu. Terus kontennya itu di bagian pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan darah petak. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, Rangga Muka Adipati Ronglawe ketika mendengar berita ini dia sedang makan seperti biasa dilayani oleh kedua istrinya setia. Terus resolusinya itu pendeknya semua senopati membesar dan saling menghadapi Sang Prabu dengan ucapan Ronglawe semua tertutup dan sebagian besar marah sekali ketika mereka tidak berani mencampuri masalahnya. Terus tema dari sini ini itu kayak peperangan dan rasa dendam Ibu, ada rasa iri dengki. Terus untuk untuk tokoh-tokohnya itu ada Raden Wijaya punya sifat baik dan bijaksana, Sang Prabu dia Tribuna yang menjadi permaisuri juga mempunyai sifat baik. Terus juga ada kedua anaknya yaitu Diana Radulita dan ketiga adalah Dia Jaya Indradewi. Terus juga